Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal dengan NIM 2314201033. Di sini saya akan menjelaskan tentang tetralogy of Fallot atau TOF. Yang pertama itu definisi tetralogy of Fallot atau TOF adalah kelainan jantung kongenital dengan gangguan sianosis yang ditandai dengan kombinasi 4 hal yang abnormal, meliputi defek septum ventrikel, stenosis pulmonal, overriding aorta, dan hipertrofi ventrikel kanan. Tetralogy of Fallot adalah merupakan defek jantung ventrikel secara kongenital di mana secara khusus mempunyai kelainan anatomi pada jantungnya. TOF ini adalah merupakan penyebab tersering pada cyanotic air defect atau juga pada blue baby syndrome. Itu yang kedua itu etiologi. Pada sebagian kasus, penyebab penyakit jantung bawaan tidak diketahui secara pasti, akan tetapi diduga karena adanya faktor endogen dan eksogen. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama itu faktor endogen, berbagai jenis penyakit genetik seperti kelainan kromosom, anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan, adanya penyakit tertentu dalam keluarga seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, atau kelainan bawaan. Yang kedua itu faktor eksogen. Riwayat kehamilan ibu sebelum ikut program KB, oral atau suntik, minum obat-obatan tanpa resep dokter. Selama hamil, ibu menderita rubella atau campak Jerman atau infeksi virus lainnya. Pajanan terhadap sinar X, gizi yang buruk selama hamil. Nah, C. Patofisiologi tetra of Fallot atau TOF. Proses pembentukan jantung pada janin mulai terjadi pada hari ke-18 usia kehamilan. Pada minggu ketiga, jantung hanya berbentuk tabung yang disebut fase tubing. Mulai akhir minggu ketiga sampai minggu keempat usia kehamilan terjadi fase looping atau septasi, yaitu fase di mana terjadinya proses pembentukan dan penyekatan ruang-ruang jantung serta pemisahan antara aorta dan arteri pulmonalis. Pada minggu ke-5 sampai ke-8, pembagian dan penyekatan hampir sempurna. Akan tetapi, proses pembentukan dan perkembangan jantung dapat terganggu jika selama masa kehamilan terdapat faktor-faktor risiko. Yang D. Manifestasi klinis tetralogy of Fallot atau TOF. Gejala biasanya berupa yang pertama sianosis trauma pada bibir dan kuku. Yang kedua, bayi mengalami kesulitan dalam menyusu. Yang ketiga, selama melakukan aktivitas, anak biasanya selalu jongkok. Yang keempat, dari tangan clubbing seperti tabung genderang karena kulit dan tulang di sekitar kuku jaringan tangan yang besar. Kelima, pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung lambat. 6. Sesak napas jika melakukan aktivitas dan kadang disertai kejang atau pingsan. Yang ketujuh, berat badan bayi tidak bertambah. Yang ke-8, pada auskultasi terdengar bunyi murmur pada batas kiri tulang dada tangan sampai bawah. E. Komplikasi dari gangguan ini antara lain penyakit vaskuler pulmonal, deformitas arteri pulmonal kanan. Komplikasi berikut dapat terjadi setelah overriding. Perdarahan hebat terutama pada anak dengan polis atau trombosis, risiko lebih pada anemia atau sepsis. Keempat, gagal jantung kongesif jika parunya terlalu besar. Kelima, sesini atau paru hematoris efusi pleura. F. Pemeriksaan penunjang. Adapun pemeriksaan penunjang dari penyakit tetralogy of Fallot yaitu yang pertama, pemeriksaan laboratorium, ditentunya adanya peningkatan hemoglobin dan hematokrit akibat saturasi oksigen yang rendah. Yang B, sinar X pada toraks menunjukkan penurunan aliran darah pulmonal, tidak ada pembesaran jantung, gambaran khas jantung tampak apeks jantung terangkat sehingga seperti sepatu. Yang C, EKG pada sumbu QRS hampir selalu
berdeviasi ke kanan, tampak pulau profesional ventrikal kanan. Pada anak, jumpai P pulmonal memperlihatkan aorta overriding aorta dengan dilatasi vertikal kanan, penurunan ukuran artikel. Selanjutnya, asuhan keperawatan pengkajian. Yang pertama, identitas seperti nama, tempat, tanggal, umur lahir, berat badan, serta apakah bayi lahir cukup bulan atau tidak. Jenis kelamin, ada beberapa jumlah saudara, dan identitas orang tua. Kedua, keluhan utama. 3, pemeriksaan fisik. 4, pemeriksaan penunjang. SDKI-nya, gangguan pertukaran gas, definisi kelebihan atau kekurangan oksigen, dan eliminasi karbodioksida pada membran alveolus kapiler. Gejala mayornya subjektif, disepnia. Objektifnya yang pertama PCO2 meningkat, PO2 meningkat, takikardi, pH arteri meningkat, bunyi tambahan napas. Gejala minornya subjektif, yang pertama pusing, pengalihan kabur. Objektifnya sianosis, diaforsis, gelisah, napas cuping hidung, pola napas abnormal, warna kulit abnormal, kesedaran menurun. SLKI-nya, setelah dilakukan keperawatan selama gangguan pertukaran gas, pasien ditratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, pertukaran gas, disepnia menurun, bunyi napas tambahan menurun, PCO2 membaik, PO2 membaik, takikardi membaik, pH arteri membaik, sianosis membaik. Selanjutnya psiki, terapi oksigen. Pertama, observasi. A, monitor kecepatan aliran oksigen. B, monitor posisi alat terapi oksigen. C, monitor aliran oksigen secara periodik dan pastikan fraksi dan memberikan cukup. Monitor tanda-tanda hipoventilasi. E, monitor tingkat kecemasan akibat terapi oksigen. Monitor integriti mukosa hidung akibat pemasangan oksigen. Terapeutik. A, pertahankan kepatenan napas jalan. B, siapkan dan atur peralatan pemberian oksigen. C, berikan oksigen tambahan jika perlu. Yang E, edukasi. Ajarkan pasien dan keluarga menggunakan cara oksigen di rumah. Kolaborasi. A, kolaborasi penentuan pemberian oksigen. B, kolaborasi penggunaan oksigen saat aktivitas dan atau tidur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.